الحمد لله الواحد الأحد أحمده سبحانه وهو الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib kajian Islam di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh beserta seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Litukhrijan nasa minal jahli ilal ilmi, untuk mengeluarkan atau membawa umat manusia dari alam yang jahil menuju ke alam yang berilmu pengetahuan. Minasyirki wal kufri ilal iman wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Minadh dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk
dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Mu'minun yang berkenaan dengan ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu-wahyu ini diturunkan oleh Allah biwasitati Jibril alaihi salam, melalui malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa wahyu. Walaqad akhaznahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Surah Al-Mu'minun ayat 76. Dan Allah sudah menimpakan azab, dan sungguh Allah telah menimpakan azab kepada kafir-kafir pada masa dahulu. Nah, ini Allah menerangkan orang-orang yang berakhlak buruk pada masa dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di zaman Nabi Muhammad ada kafir-kafir yang belum mau beriman kepada Allah. Allah sudah memperlihatkan azab dan menimpakan azab kepada mereka, tapi sikap mereka tetap membandel. Famastakanu, enggak mau tunduk, enggak mau berserah diri kepada Allah, enggak mau memohon ampun kepada Allah. Wa ma yatadarra'un, dan mereka enggak mau tunduk, enggak mau merendah di hadapan Allah. Artinya meskipun azab sudah diperlihatkan oleh Allah, sudah dinampakkan oleh Allah, tapi mereka tetap sombong, enggak mau merendahkan diri di hadapan Allah dan enggak mau tunduk. Artinya meskipun azab Allah sudah diberikan kepada mereka, mereka tetap kafir kepada Allah, sedikit pun tidak mau merendah, padahal Allah menginginkan. Karena mereka enggak percaya kepada azab Allah, ketika Allah menampakkan azab kepada mereka, mereka bagusnya sadar, oh benar ya Allah, oh betul ya Allah, ada azabmu, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Maka umat di dalam Al-Quran ini, salah satu yang sangat bagus itu umat Nabi Yunus alaihissalam di kota Ninawa itu. Setelah Allah memperlihatkan azab, mereka berserah diri kepada Allah. Ya Allah, enggak lagi ya Allah, kami enggak maksiat lagi ya Allah kepadamu, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah, kami enggak lagi congkak ya Allah, kami enggak lagi sombong ya Allah. Tetapi ada orang dari masa ke masa, Allah sudah memperlihatkan azab, Allah sudah menampakkan azab, Allah sudah menimpakan azab. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Mereka enggak mau untuk memohon ampun, merendahkan diri. Bagusnya semua tunduk pada Allah. Seperti orang kita ini, kalau dinampakkan misalnya gempa, semuanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanda bahwa kita percaya tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan gempa. Tapi dulu yang enggak ada, tetap ingkar kepada Allah, tetap sombong di hadapan Allah, tetap enggak mau beribadah. Tapi ada sebagian orang ketika azab datang, ada yang mau tunduk. La yu'minuna billah
illa ra'aul azab. Ada sebagian orang enggak mau beriman pada Allah kecuali tatkala dia melihat azab. Misalnya ada orang kita enggak pernah salat, enggak pernah beribadah kepada Allah, tapi kalau Allah goncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Bila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang amat dahsyat, ini diberikan gempa yang amat hebat. Bila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat hebat, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, keluar semua isi-isi bumi, bulerang-bulerang, tanah-tanah hitam, itu keluar semuanya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itu manusia berkata, mengapa bumi jadi begini? Nah, ini mulai takut artinya. Tapi ada orang meskipun sudah diperlihatkan berbagai macam azab Allah, famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un, mereka enggak mau berserah diri kepada Allah, enggak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kafir tetap kafir. Nah, itu maksudnya. Enggak ada sedikit pun, oh ya Allah ya Tuhan, sudah cukup ya Allah, jangan engkau nampakkan lagi ya Allah. Ini ibaratnya seperti orang kita udah lihat tsunami, udah lihat gempa, tapi masih ada juga orang setelah tanggal 26 Desember 2004 itu ada yang nggak sholat. Banyak dia pikir kemarin tuh kan besar bencananya, banyak yang meninggal, saya nggak meninggal, berarti kalaupun dia sholat nggak ada artinya. Nah, ini orang-orang yang masuk ke dalam ayat yang diterangkan oleh Allah. Walaqad akhadnahum bil azab, dan sungguh Allah sudah menimpakan azab kepada mereka. Mereka ini sebenarnya itulah orang kafir pada masa dahulu. Saya sering menyebutkan, kita lihat pada masa Nabi Hud dan Nabi Soleh, sampai-sampai negeri kota Iram yang mereka diami dilongsorkan oleh Allah, gedung-gedung yang tinggi ditenggelamkan oleh Allah. Setingginya gedung, begitu dalamnya ditenggelamkan dan dilongsorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di masa Nabi Lut, kafir-kafir di masa Nabi Lut alaihi salam, bumi digoncangkan oleh Allah, tidak ada yang selamat kecuali Nabi Lut dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan juga nabi-nabi lainnya di bawah Nabi Lut alaihi salam, seperti umat Nabi Syuaib yang ingkar kepada Allah, semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di zaman Nabi Musa kita mendengar ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, semuanya dimusnahkan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan di surah Al-Mu'minun ini, walaqad akhadnahum bil azab, sungguh Allah telah menimpakan azab kepada kafir-kafir pada masa dahulu. Tapi yang namanya akhlaknya buruk, etikanya jelek dan jahat, famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un, mereka enggak mau merendah di hadapan Allah. Bagusnya pada waktu diberikan bencana semuanya sadar, ya Allah ya Tuhan, dah cukup ya Allah, jangan engkau lanjutkan ya Allah siksaan kepada kami, engkau ampuni dosa-dosa kami, semua kami tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Tapi yang terjadi yang namanya kafir ya tetap kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka kamu berdakwah ataupun tidak berdakwah, tetap mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam ayat ini mudah-mudahan jadi pelajaran, jangan sekali-kali kita bersikap seperti sikapnya orang-orang kafir pada masa dahulu. Berbagai macam azab telah dinampakkan oleh Allah, famastakanu, mereka enggak mau merendahkan diri di hadapan Allah, mereka enggak mau bertaubat kepada Allah, wama yatadarraun, dan mereka enggak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ini kita kunci dulu, jangan seperti orang-orang kafir yang kelewat hebatnya kekafiran mereka sehingga mereka minta azab kepada Allah. Ketika Allah menampakkan azab kepada mereka, tetap saja mereka dalam maksiat kepada Allah. Apalagi yang selamat, maka banyak kafir-kafir yang selamat itu ya mereka menganggap apa itu siksaan, kami enggak kena. Kami enggak kena. Nah, inilah pengertian ayat. Ada sebagian orang yang sudah diperlihatkan oleh Allah berbagai macam bencana dan bahaya, tapi mereka tetap angkuh dan sombong, tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak mau berdoa supaya dihentikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadarraun, dan mereka ini enggak mau tunduk dan patuh kepada Allah meskipun berbagai macam bencana telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 76. Ada satu, kita jangan ikuti itu, jangan ikuti orang-orang kafir, tapi mari bergabung bersama dengan orang-orang yang beriman, yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah, yang selalu mau untuk beriman, beribadah kepada Allah, dan tetap mengerjakan solat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana kalau sekiranya Allah nampakkan satu saja azab, maksudnya satu model saja, karena model azab ini berbagai macam. Hatta iza fatahna alaihim baba za azabin syadid iza hum fihi mublisun, hingga apabila kami bukakan kepada mereka satu pintu azab saja, satu model azab saja. Oh, rupanya banyak model. Ada orang dulu dihempaskan dengan angin yang sangat dahsyat, ada orang yang mati dengan suara teriakan yang amat dahsyat, ada orang yang mati dinampakkan awan hitam oleh Allah. Mereka mengira bahwa sebentar lagi akan turun hujan, tetapi ketika mereka berkumpul di bawah awan hitam itu, di saat itulah Allah turunkan hujan batu kepada mereka. Maka di sini Allah sebutkan baba, satu pintu azab, satu model. Berarti banyak model. Modelnya di zaman Nabi Lut itu, kalau bahasa Aceh itu dijungkir balikkan oleh Allah, atas ke bawah, bawah ke atas, getampo-tamponya ke bahasa Aceh. Kalau berlangsung 1 jam ya musnah. Kalau gempa itu biasanya ukuran menit. Kalau sudah ukuran jam itu sudah mati semua, meskipun nggak kena apa-apa. Contohnya umat Nabi Lut itu dimulai pada jam 00 kalau bahasa kita, jam tengah malam sampai dengan waktu subuh, nggak tahan, mati. Nah, itulah satu saja diperlihatkan oleh Allah model azab Allah, maka semua manusia itu akan berputus asa. Hatta iza fatahna alaihim baba,
za azabin syadid iza hum fihi mublisun. Bila Allah nampakkan kepada mereka, kepada kafir-kafir yang tidak mau beriman, satu saja model azab Allah, satu pintu saja, berarti banyak pintu nih, banyak model. Za azabin syadid, suatu model yang sangat dahsyat azab Allah. Izahum fihi mublisun, maka tiba-tiba manusia ini menjadi berputus asa, tidak ada lagi harapan, berteriak pun tidak didengar lagi oleh Allah. Taj'arun kalau bahasa Arabnya, berteriak dengan suara besar minta tolong pun tidak tertolong lagi. Kalau azab Allah itu sudah didatangkan oleh Allah, summa la tunsarun. Ini hampir tiap Rabu malam saya membaca ayat ini agar kita mengenang bagaimana dahsyatnya kalau Allah sudah memperlihatkan azab kepada umat manusia, terutama kepada hamba-hambanya yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memanggil. Allah Maha tahu ada manusianya yang lemah, ada manusia yang penuh dengan kekurangan, ada manusia yang sering sekali terlibat dalam kemaksiatan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu, bertaubatlah kepada Allah, dan Islamlah secara benar. Apa maksudnya? Ada saudara-saudara kita yang sudah beragama Islam tidak mau berserah diri kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau beribadah. Allah ingatkan, dipanggil, mari kemari semuanya bertaubat. Yang nggak mau sholat, sholatlah. Yang nggak mau puasa, puasalah. Yang sedang bergelimang dalam maksiat, berhentilah. Tapi tidak ada yang dengar. Lalu Allah sebutkan, min qabli an yatiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan azab. Apa bahayanya kalau beribadah di saat ada azab Allah? Summa la tunsarun, kemudian kamu nggak bisa tertolong lagi. Karena nggak bisa ditolong lagi, izahum fihi mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kecewa dalam kehidupan ini. Maka jangan pilih maksiat, pilih ibadahlah kepada Allah. Jangan bergelimang dalam dosa. Jikapun pernah berbuat dosa, Allah memanggil dengan panggilan yang sangat menyejukkan. Mari kemari wahai hamba-hambaku, bertaubat kepadaku, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan yang mungkarat, dan berserah dirilah kepada Allah secara benar. Islamlah secara benar. Yang belum Islam, mari masuk Islam. Yang sudah Islam, mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli an yantiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan bencana dan azab. Summa la tunsarun, jika azab sudah didatangkan oleh Allah, maka kamu tidak bisa tertolong lagi. Nah, jadi rupanya setiap ayat yang kita baca selalu ada munasabahnya, ada korelasinya. Apalagi ayat-ayat tentang akhlak dan ilmu akhlak. Diajarkan Allah begini, maksud Allah, kamu itu harus baik wahai hamba-hambaku. Jangan pilih maksiat, pilih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat berikutnya 7-8.
wa huwallazi ansha'akumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah lah yang telah menciptakan bagimu pendengaran. Nah ini pendengaran ternyata meskipun dah sakit nasa'ah, pendengaran masih bisa untuk mendengar sampai dengan dia wafat. Maka kalau ada anak-anaknya pada waktu saudaranya sakit atau gurunya sakit atau muridnya sakit, istrinya sakit, suaminya sakit, bacalah Al-Quran di depan orang yang sedang naz'ah ini. Atau orang yang sudah nggak bisa bangun lagi, dia sangat menginginkan bacaan-bacaan Al-Quran karena pendengarannya masih jernih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat senang untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, air mata taubatnya turun, bahagia dia. Ada anaknya yang datang membaca Al-Quran, tidak teriak-teriak di saat orang sakit. Ada orang datang beramai-ramai berteriak, "Lai polong bagi sakit macam-macam." Enggak, buka Quran atau hafal Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah menjalankan perintah Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah menurunkan malaikat untuk menyatakan kepada orang-orang yang menjelang meninggal, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gundah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mata sudah tertutup, tapi ketika dia membaca raining tek dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ini penghuni syurga. Oh ya Allah, bagaimana dengan keadaan keluarga yang saya tinggalkan? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah penolongmu dalam kehidupan duniamu dan dalam kehidupan ukhrawi. Jadi jaminan Allah. Maka kalau seorang bapak baik waktu hidupnya, sholat dia, istrinya sholat dia, anak-anaknya meskipun pada masa-masa ayahnya masih ada pernah meninggalkan sholat, tapi kemudian dia ingat, bapakku dulu orang yang rajin sholat, ibuku dulu orang yang rajin sholat, maka dia akan tetap sholat dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita dari mana ini? Nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah berita dari Allah, diturunkan berita oleh Allah melalui malaikat dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bahagia dia, tersenyum dia ketika dia mau dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Apalagi ada keluarganya yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia baca ayat-ayat Al-Quran, ayat mana saja boleh. Mau dia baca di surat Yasin, falyatafaddal, silahkan. Nggak bisa yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terperanjat dia. Suara apa ini? Suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Ini mohon maaf ya, saya cerita sedikit. 1 minggu yang lalu saya mengunjungi seorang yang sedang sakit. Kebetulan cucu beliau ya kerjalah di rumah kami datang, dan bapak ini pernah tinggal di Ciputat. Ketika cerita-cerita, mungkin saya kenal orangnya kalau sekiranya saya melihat waktu sehat. Saya bacakan ayat, setelah selesai membacakan tersentak, berarti terdengar. Kata keluarganya, bapak sudah nggak bisa bicara lagi, nggak aktif lagi. Tetapi ketika Al-Quran dibacakan oleh seseorang yang hadir untuk mengunjungi orang sakit ini, tersentak seperti ada magnet. Ternyata suara Al-Quran itu jangan diabaikan. Ini yang mau saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang mendengarkan ceramah pada malam ini, baik secara langsung di Masjid Raya Baitur Rahman, melalui Radio Republik Indonesia, melalui TV Masjid Raya, melalui Radio Baitur Rahman, dan radio-radio lainnya. Camkan bahwa suara Al-Quran itu berlaku sampai dengan manusia hampir wafat pun sangat menyenangi bacaan Al-Quran dan punya magnet di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Jangan abaikan, ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Suatu saat akan mendatangkan kebahagiaan bagi ayah dan ibunya. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Dialah pembawa berita terakhir kepada keluarganya ketika dia bisa untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran di hadapan orang yang sedang sakit ini. Muliakan Al-Quran dengan membacanya, muliakan Al-Quran dengan memperdengarkan suara Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ternyata pendengaran yang diciptakan oleh Allah berlaku sepanjang masa sebelum dia dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa sampai meninggal ditalkin pun dia tahu. Lakinu mautakum, talkinkanlah orang yang sudah meninggal. Disuruh baca kalimah la ilaha illallah, dia senang untuk mendengarnya, terutama bagi orang yang menjelang dia wafat. Kalimah la ilaha illallah itu bukan mainan. Hai kakun ju la ilaha illallah berjam-jam, bukan. La ilaha illallah. Ada orang dia tiup di telinga kanannya, la ilaha illallah. Dia tiup di telinga kirinya. Kok seperti orang sakit ini? Bukan, inilah orang sehat yang membaca Al-Quran kepada orang yang sedang diberi sakit oleh Allah, tetapi pendengarannya tidak sakit, paham dia. Disinilah Allah menyebut, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Saya ulangi, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bagimu. Ansha ini bukan hanya bermakna khalaqa. Kalau khalaqa dicipta, kemudian manusia enggak mau menggunakannya, tetapi di sini bangkit. Allah lah yang membangkitkan bagimu telingamu
Contoh, ketika ada suara azan, bangkit ketaatannya. Ketika ada panggilan Allahu Akbar, bangkit pendengarannya, aktif pendengarannya. Wal absara, dan penglihatan, hojak demurung, hojak masjid ago. Kemana orang ini pergi setiap saat? Oh, ke masjid. Untuk apa ke masjid? Untuk sholat. Untuk apa sholat? Untuk membahagiakan kehidupan dunia dan akhirat. Hayya 'alal falah. Wahai orang-orang, ayo bergabung bersama dengan orang-orang yang sukses, bahwa dengan kamu sholat, kamu sukses fid darain, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah menyebutkan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Artinya ceramah, dakwah, seruan. Tetapi yang beriman ini menurut Al-Quran sangat sedikit. Tapi kita bersyukur. Nah, kita ini, jumlah umat Islam sekarang ini itu sudah mencapai 1,8 miliar. Di Pusat Kajian Islam Dunia diumumkan bahwa sampai dengan tahun 2023 yang belum berakhir ini, itu sudah mencapai 1,8 miliar jumlah umat Islam. Berarti semakin hari semakin bertambah. Dan yang bertambah ini adalah orang-orang yang cerdas, yang dulunya dia kafir kepada Allah, tapi kemudian dia mencoba membaca dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya dia masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan dialah Allah yang mengembangkan biak kamu. Nah, ini maksudnya memperbanyak jumlahmu. Pertama, dalam ciptaan Allah itu semakin hari semakin banyak manusia yang hidup di muka bumi. Beruntungnya Islam, semakin hari semakin banyak umat Islam yang beriman kepada Allah. Yang terakhir, ingat kata Allah, berapapun jumlahmu di dunia, wa ilaihi tuhsyarun, kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Maka ingat, ada satu masa kita harus berkumpul di yaumil mahsyar. Siapa yang beruntung? Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.